Halo, perkenalkan nama saya Pipit Erika Stianese dengan NIM 2003102228. Halo, perkenalkan nama saya Elmia Holifatus Zahra, NIM 2003102238. Perkenalkan nama saya Diska Fika Arseti dengan NIM 20031102223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang apa itu OJK. Oh iya teman-teman, apa sih OJK itu? Kan dari kita kan pasti juga udah tahu apa itu OJK. Cuman nggak kurang jelas gitu loh, OJK itu apa? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. OJK itu orientasi jasa keuangan yang dimana dapat lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan penyelidikan. Oh, Jadi lebih tugasnya kayak menyelidiki, kalau enggak tentang keuangan ya. Kayak melakukan pengawasan pada sektor lain gitu, lembaga mengawasi sektor-sektor lembaga lain. Betul. Nah, kan OJK kan pengertiannya itu kan lembaga independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenangan pengaturan dan penyelidikan. Nah, yang masalahnya itu yang kedua itu siapa yang memimpin OJK dan bagaimana cara prosedur kepemimpinannya. Jadi yang memimpin itu Ketua Dewan Komisioner atau OJK Mahendra Siregar yang dilantik oleh MA pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Prosedur kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Tapi apa OJK itu memiliki keterkaitan dengan Kementerian Keuangan ya? Iya, kalau menurutku sih iya ya. Soalnya karena sesuai dengan hubungan kelembagaan dalam Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat pengaturan, pengawasan di bidang perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah. Jadi kita juga tahu maksudnya OJK itu keterkaitan dengan Kementerian Keuangan itu ialah karena memang berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan, pengawasan dan di bidang perbankan nasional maupun bank swasta. Terus bagaimana dan latar belakang pendirian OJK sendiri? Kalau menurut sejarah berdirinya OJK ialah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK juga terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sesuai pasal 4 undang-undang tersebut. Nah, ini dilatar belakangi juga oleh adanya kebutuhan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan penataan kembali ke lembaga-lembaga yang difungsikan untuk mengatur, mengawasi sektor keuangan. Nah, kalau menurut kalian fungsi dan tujuan OJK itu apa sih? Kalau menurutku sih tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Itu sih. Nah, kalau untuk tugas dan wewenang OJK, Untuk tugas dan wewenang OJK yaitu yang pertama ada terkait khusus penguasaan dan peraturan lembaga jasa keuangan yang meliputi yang pertama ada perizinan untuk pendirian bank, yang kedua pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan yang ketiga pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank, dan yang keempat ada kegiatan usaha bank. Dan yang poin kedua ada keterkaitan pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank. Yang pertama ada menetapkan pengaturan mengenai pengawasan direktur jasa keuangan, dan yang kedua menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Sedangkan poin yang ketiga terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, atau yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan tetap kegiatan jasa keuangan, dan yang kedua mengawasi pelaksanaan tugas
pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Direktorat Eksekutif. Oh, jadi berarti OJK itu penting ya bagi Bank Indonesia untuk hukumnya itu. Penting. Menurutku sih ya penting karena juga terkait dengan keuangan. Oh. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.